Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber channelnya Ridwan Motor. Pada pagi hari ini ya, tanggal berapa sekarang ya, 26 atau boleh gimana, pokoknya ya masih hari puasa ya. Semoga kalian juga masih berpuasa. Oke, pada hari ini saya mau berbagi tips bagi kalian yang mau mudik pakai motor, terutama motor matic. Ya, memang pakai motor matic itu pilihan terbaik lah. Kalau mudik pakai matic, pilihan terbaik. Di samping cara kerja motor matic yang mudah dan simple, juga lumayan irit. Oke. Di sini saya hanya mau membagikan tips supaya mudik kalian pakai matic aman, tidak ada kendala. Oke, tip yang pertama bagi kalian pengguna matic nanti mau mudik, pastikan area pengkabutan normal ya, baik injeksi ataupun karburator ya, pastikan itu dalam keadaan baik. Kalau misalkan motor kalian udah 3 bulan belum diservis injektor maupun karburatornya, segera servis ya. Pastikan si motor tidak ada kendala apapun ya. Yang kedua adalah filter udara. Pastikan filter udara motor matic kalian itu bersih ya. Karena kalau filter udara kita bersih itu meminimalisir mogok di jalan. Terus ke konsumsi bensin juga lebih irit. Oke. Kemudian yang nomor 3 adalah area CVT. Baik itu penbel, roller, puli, itu harus dalam keadaan baik. Kalau misalkan motor kalian udah setahun atau mau setahun, segera ganti ya. Segera ganti satu set aja. Si roller sama penbelnya ya, minta ke mekanik kesayangan kalian ya buat ngecek kondisi penbel dan roller ya. Kemudian kampas ganda juga dicek ya, takutnya sudah habis, kampas gandanya habis takutnya. Kalau habis kan nantinya bisa repot ya, bisa ngerusak ke komponen lain seperti mangkok gandanya rusak kalau kampasnya habis ya. Nanti bisa-bisa si kampas ganda si loncengnya itu atau si mangkok kampas gandanya jebol kalau misalkan si kampas gandanya udah habis lalu dipaksa ya. Kemudian pulinya itu pastikan tidak ada pet atau stempet yang bocor ya. Karena kalau sampai bocor, sampai si pet atau pelumasannya di puli itu habis, itu bisa menghambat pergerakan puli ya, menghambat pergerakan puli. Kalau si pergerakan pulinya nyangkut, itu bisa membuat penbel putus walaupun penbelnya baru ganti ya. Oke, itu untuk area CVT. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ban ya. Pastikan ban kalian yang sudah botak segera ganti ya. Jangan dibiarin, jangan dipaksa mudik kalau ban udah botak, bahaya. Dan kalau motor matic kalian pelek palang ya, bukan pelek jari-jari alias pelek racing ya, pelek palang kayak gini, usahakan kalau ganti ban itu pakai ban yang tubeless. Kalau ban tubeless keunggulannya adalah dimana suatu saat di jalan kita terkena paku itu nggak langsung kempes ya. Jadi dia ada jeda waktu beberapa jam sampai bannya kempes ya. Dalam catatan lubang ketusuknya nggak gede. Beda lagi kalau sobek ya. Kalau sobek ya nggak bisa diapa-apain ya. Jadi intinya kalau pakai ban tubeless lebih aman lah daripada pakai ban dalam, itu kurang aman. Oke, itu dari ban. Terus yang keberapa ini? Kelima ya. Yang kelima itu rem. Perhatikan ya. Rata-rata itu matic masalahnya di rem. baik Honda maupun Yamaha, terutama Honda sih yang sering bermasalah di area rem, sering ngeblong.
Itu karena apa? Karena sistem CBS. Karena sistem CBS itu ketika narik tuas, mau tuas kanan atau kiri, itu rem depan belakang itu dua-duanya ngerem. Nah, beda dengan yang non CBS ya. Yang non CBS itu kan kalau misalkan contoh Matic Yamaha kan masing-masing gitu, rem kanan berarti depan, yang kiri berarti belakang. Jadi dia kalau kita ngerem kita bisa punya opsi gitu, mau ganti-ganti remnya pakai depan kadang belakang, itu jauh lebih aman. Cuma gak jamin 100% aman ya kalau Matic. Kenapa? Disknya ini kalau motor Matic itu kan disknya itu kecil ya. Kalau disknya kecil itu distribusi panasnya itu kurang maksimal ya. Jadi pemuaian atau pelepasan panasnya itu kurang maksimal karena disknya kecil, ditambah bebannya berat ya. Nah, saran saya kalau motor Matic kalian yang masih pakai disk standar, saran saya lebih aman ganti si disknya pakai yang besar, yang lebar, itu jauh lebih aman ya. Kemudian kampas rem. Dan untuk kampas rem cakram ataupun trommel pun itu ada beberapa dari berbagai bahan ya. Misalkan satu dari bahan organik. Dari bahan organik ini dia terbuat dari semacam serbuk kayu, gergaji kayu ya. Keunggulan dari kampas ini adalah tidak merusak cakram. Cuma kelemahannya, kalau di suhu tinggi dia tidak akan mampu menahan cakram yang panas, jadi alias nanti ngeblong. Makanya banyak kejadian motor Matic ngeblong karena bahannya salah satunya yaitu bahan organik. Cuma kelebihannya lagi itu dari segi harga dia lebih murah. Yang kedua adalah semi organik ya. Semi organik ini antara perpaduan semacam serbuk besi dan serbuk asbes, semacam asbes gitulah perpaduannya itu, dan juga serbuk organik juga. Jadi campuran lah, serbuk organik, serbuk asbes sama serbuk besi ya. Biasanya si serbuk besinya bukan besi, metal ya. Metalnya itu tembaga biasanya atau kuningan. Nah, kelebihan dari kampas jenis ini adalah dia lebih tahan di suhu tinggi ya. Cuma kelemahannya dia lebih merusak cakram ya, karena dia lebih keras gitu. Cuma dia tahan di suhu tinggi, tetapi kelemahannya ya harga lebih mahal sedikit dari kampas organik. Yang ketiga adalah bahan metal ya. Nah, kalau metal ini perpaduannya ya dari serbuk-serbuk metal ya, ditambah asbes juga sih, bahan asbes juga ya, tentunya dengan tembaga atau bahkan serbuk besi dicampur asbes, semacam asbes, saya lupa namanya. Nah, kelebihan kampas jenis ini adalah dia tentunya lebih tahan panas, terus dikala hujan juga dia istilahnya tetap normal. Cuman kelemahannya yaitu dia lebih merusak cakram, plus harganya juga lebih mahal dari yang semi organik. Nah, yang terakhir yang paling bagus adalah dari keramik ya, keramik ataupun bahan karbon ya. Nah, kalau yang keramik dia tidak merusak cakram ya. Kalau kelebihannya dia tidak merusak cakram tetap pakem di segala medan, di segala suhu tetap stabil. Cuma kelebihannya itu mahal, harganya mahal ya. Yang terakhir adalah karbon ya. Karbon tahu sendirilah, itu jauh lebih bagus dan lebih mahal. Oke, itu dari sisi rem. Oke guys, lalu kemudian untuk oli ya. Untuk oli, pakailah oli yang sesuai spek dengan motor kalian ya. Nah, ini terutama Yamaha ya, motor Matic Yamaha yang diasil, yang model diasil. Teman-teman kalau untuk diasil ya, gunakanlah oli yang minimal spek 1040. Jangan pakai spek 1030 1030. Sebagai contoh nih,
Nah, untuk matic Yamaha disarankan pakai 1040, contoh Anda dari sel, jangan pakai spek 1030. Dan ini nih ada Enduro contohnya 1030 sama MPX nih, MPX juga speknya 1030. Ini tidak disarankan untuk motor di hasil Yamaha ya. Oke. Pakailah minimal 10W40. Atau kalau mau Yamalub juga pakainya yang Powermatic. Ya, Powermatic juga 1040. Atau kalau mau yang lebih kental bisa pakai Yamalub Matic yang biasa ya. Nah, kalau yang Yamalub Matic yang biasa itu 20W40. Dia lebih kental, terus lebih tahan penguapan. Cuma tarikannya agak berat. Kalau yang Powermatic yang 1040 dia tarikan lebih enteng ya, soalnya agak encer ya. Tapi dia tahan penguapan ya, cuman harganya lebih mahal dari yang Yamalub Matic biasa. Oke, tuh terserah kalian mau pakai oli apa, yang penting khusus untuk di hasil Yamaha pakai minimal spek 10W40, jangan pakai 10W30. Oke, karena angka di belakang ini dia menunjukkan tingkat panas ya, ataupun tingkat penguapan. Kalau yang angka belakangnya itu 30, dia akan mulai menguap di 30 derajat Celcius, mulai menguap ya. Kalau yang 40 dia menguapnya di 40 derajat Celcius, mulai menguapnya ya, jadi dia lebih tahan penguapan. Oke. Dan awas, hati-hati oli palsu ya, kalian jangan pakai oli palsu, bahaya. Lalu oli gardan ya, oli gardan juga wajib ganti kalau misalkan motor kalian udah setahun. Kalau udah setahun ganti oli gardannya. Oke. Nah, sekarang persiapan apa saja sih yang mesti dibawa kalau kita bawa motor matic ya. Nah, persiapan yang kalian bawa itu tidak lain adalah obeng yang ada dua sisi mata ya, sisi positif sama negatif ya, yang bisa bolak-balik obengnya. Yang kedua adalah kunci busi yang harus dibawa. Yang ketiga adalah bohlam cadangan kalau misalkan lampu motor kalian masih menggunakan bohlam ya. Yang ketiga, yang keempat adalah busi cadangan. Nah, sesuaikan busi kalian ya, yang dengan yang busi yang dipakai motor kalian. Itu kalian bawa cadangannya ya. Jaga-jaga nanti kalau mogok atau apalah. Gitu. Oke. Mungkin yang terakhir ini ya. Cek juga shock breaker ya. Shock breaker depan belakang cek, karena itu akan sangat berpengaruh di riding style atau kenyamanan berkendara. Kalau misalkan shocknya rusak itu nggak enak dibawa jalan ya, apalagi jarak jauh gitu kalau shocknya rusak ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.